Tapi walaupun sudah sadar masih memakan waktu 4 tahun lagi baru sampai di rumah. Totalnya Jadi 14 tahun jadi ya. Totalnya 14 tahun. Jadi disinilah kita lihat perselingkuhan tuh untuk keluar dari situ itu tidak semudah itu. Kalau kita masuk dalam perselingkuhan ya saya katakan tidak usah bangga. Orang masuk dalam perselingkuhan itu tidak usah bangga karena setiap orang bisa kok. Ya, tidak usah bangga. Tapi sekali terjerumus di dalamnya, nah saat itu untuk keluar dari situ itu yang tidak gampang. Ini yang sering kali kita lihat. Orang kalau sudah selingkuh tuh walaupun katakan dia sampai punya anak 1 di sana, di sini dia punya 7 anak, tapi ini seolah ini lebih berharga daripada yang ini. Ini yang saya pikir yang tidak masuk akal sebenarnya. Kita masuk dalam perselingkuhan ya kita boleh pakai berbagai macam alasan, tapi boleh katakan kalau mau jujur saja berkata, semua alasan ini sebenarnya lebih untuk membenarkan diri. Jadi untuk supaya dia bilang, oh dia memang benar, emang istrinya yang tidak benar, begini, begitu. Saya rasa ini semua alasan yang dibuat-buat, sehingga, ya inilah kenyataan yang ada. Jadi saya bilang kalau itu terjadi pada artis, bukan apa-apa itu. Karena itu sekarang terjadi di tengah masyarakat kita. Dan ini menjadi sesuatu yang umum, di mana-mana kita lihat banyak sekali rumah tangga yang hancur. Hanya karena perselingkuhan ini. Yang awalnya mungkin sekedar iseng, tapi akhirnya membawa satu kehancuran yang luar biasa kepada rumah tangga. Ya. Ya. Nah, terus faktor-faktor apa yang menyebabkan orang selingkuh itu? Ya. Dari Pak Susilo. Yang pasti begini, sekali lagi saya ingin menekankan begini, kalau seorang itu selingkuh itu karena keputusan, bukan karena ada faktor-faktor yang akan saya sebutkan. Ada orang berkata, oh saya selingkuh karena masalah ekonomi, oh saya selingkuh karena istri saya tidak melayani dengan baik, oh saya selingkuh karena dia selingkuh. Ini juga banyak. Kalau Pak Robi tadi mengatakan karena iseng, kadang banyak duit juga bisa menyebabkan orang selingkuhnya karena iseng gitu, makan dan berbagai macam. Tapi satu hal yang pasti, kalau seorang itu selingkuh itu karena keputusannya dia sendiri. Kenapa? Karena dia memutuskan bahwa dia mau selingkuh gitu kan. Kalau orang memutuskan tidak mau selingkuh, masalah sebesar apapun dalam hidupnya dia akan hadapi bersama dan keluarganya. Ya. Nah, waktu seperti dari kisahnya Pak Robi ini sangat luar biasa sebenarnya. Kenapa? Kalau kita lihat dari kisahnya, yang saya benar-benar kagum adalah waktu itu respon istri setelah 10 tahun anak ketemu, nggak maki-maki, nggak marah-marah ya Pak ya? Itu yang selama ini saya katakan, setiap kali pemirsa bertanya dan pemirsa bertanya, Pak suami saya selingkuh, apa yang harus saya lakukan? Saya selalu menjawab, tetap lain dan baik, berikan kasih sayang. Saya selalu menjawabnya seperti itu. Dan sebagian dari pemirsa berkata, mana mungkin itu cuma sekedar teori, itu teori yang rasanya enak di laki-laki atau enak di perempuan yang sedang selingkuh kan? Kan seperti itu. Tapi waktu saya berkata seperti itu, sebenarnya saya mau katakan begini, kalau perselingkuhan atau dosa nggak bisa dilawan dengan penghukuman dengan makian. Justru kalau dihukum, dimarah-marahin, dimaki-maki, makin kabur dia. Kisah makin nyata. parah ya. Makin kabur. parah. Ya. Nah, makanya justru bagaimana menghadapi suami yang selingkuh, berikan dengan kasih sayang. Sampai satu saat suami atau istri yang selingkuh itu harus memilih, tersadarkan sendiri antara selingkuhannya dengan keluarganya. Selingkuhan ini kan gak selalu baik. Ya. Bisa muncul error nih. Tapi kalau keluarga selalu baik, itu akan membantu kesadaran dari orang yang berselingkuh itu bahwa aku punya keluarga yang terbaik. Kenapa aku tinggalkan dan muncul satu penyesalan. Iya. Gitu. Nah, nggak tahu gimana Pak Robi. Memang saya selalu kalau bercerita atau kita sharing atau kita menukar pikiran, saya bilang memang yang saya katakan tadi. Sekarang kembali lagi kepada si istri. Ya. Sekarang dia mau mempertahankan keluarganya, rumah tangganya atau tidak. Kalau memang dia berniat untuk mempertahankan rumah tangga dia, saya selalu kasih 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, doa. Mungkin kita sebagai manusia, kekuatan kita, kemampuan kita terbatas. Kita mohon kepada Tuhan untuk beri kita kemampuan, kekuatan untuk hadapi semua ini. Kedua, kita harus sabar. Sabar menanti bagaimana Tuhan putuskan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan akan kembalikan, itu satu-satu kepastian. Tapi apakah kita sabar? Kalau sekarang Tuhan menentukan 10 tahun saya akan kembalikan suami kamu. Tapi kita baru 3 tahun kita sudah tidak kuat. Akhirnya kan tidak terjadi apa-apa. Dan yang ketiga, kalau kita mau pertahankan, tadi pertama berdoa, sabar, dan seperti Bapak tadi katakan, tetap melayani suami dengan baik.
Nah ini yang seringkali berat. Kita tahu dia lagi selingkuh, lagi punya perempuan lain di luar sana, tapi tetap melayani dia dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Nah ini yang memang tidak semudah itu seperti diucapkan. Untuk menjalani itu tidak mudah. Makanya saya katakan tadi harus berdoa, karena kita dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin kita mampu melakukan itu. Sebagai manusia kita sudah disinggung perasaan kita, harga diri kita dan sebagainya. Lalu kita masih tetap harus baik-baik dengan dia. Ini yang susah memang. Tapi ya itu tidak ada jalan lain kalau mau mempertahankan. Tapi kalau tidak mau, ya sudah, terserah. Mau apa juga terserah, udah. Saya rasa begitu, Pak. Ya, betul sekali. Ya, mungkin kami mau ingatkan kepada pemirsa ya bahwa siaran ini kami kemas secara interaktif, di mana Anda dapat berpartisipasi langsung. Bila Anda pada malam hari ini mempunyai masalah, mungkin pemirsa ada yang baru bergabung, Anda mempunyai masalah apapun itu permasalahan yang sedang Anda hadapi, baik yang berhubungan dengan tema atau tidak, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, atau dalam kesehatan apapun, Anda dapat menceritakannya kepada kami dengan menghubungi kami melalui SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Semua SMS yang masuk kepada kami jamin kerahasiaannya, jadi jangan ragu-ragu. Anda bisa menceritakan kepada kami semua permasalahan yang Anda alami. Ya, pertanyaan selanjutnya, sebetulnya apa sih Pak dampak dari orang yang berselingkuh itu? Ya, pasti kalau orang berselingkuh yang ciri yang utama menurut saya nih, secara teori, maklum Pak, belum pernah Pak. Secara teori pasti ada rasa bersalah, betul nggak Pak? Ya, pasti. Pasti tidak ada ketenangan dalam hidupnya, walaupun dia berkelimpahan, mungkin ada pasangan di sampingnya, tapi ada sesuatu yang kosong dalam hatinya. Memang awalnya mungkin dia merasa diri dia awalnya benar, dia enjoy, dia merasa dia punya alasan untuk berbuat itu, tapi lama-kelamaan pasti ada satu perasaan yang bagaimana gitu, satu penyesalan, satu ya dia merasa, dia tahu bahwa dia sakiti keluarganya, istri, anak-anaknya, dan disitulah seringkali. Tapi itu masalahnya, sekali dia terjerumus di dalamnya situ, untuk keluar itu yang tidak gampang. Jadi penyesalan boleh ada, tapi untuk melepaskan diri dari situ itu yang tidak gampang. Saya selalu kasih satu solusi bagi mereka yang selingkuh. Kalau memang benar-benar mau hentikan satu perselingkuhan, itu kita mesti jadi seperti orang yang tidak punya perasaan, katakan orang. Kita putuskan saat itu, dan langsung kita tidak akan ada hubungan lagi dengan orang ini. Keputusan lagi ya Pak ya? Keputusan. Selingkuh adalah keputusan, mau berhenti pun keputusan. Keputusan. Jadi begitu kita ambil keputusan untuk berhenti, kita tinggalkan, tidak ada lagi hubungan dalam bentuk apapun juga. Tidak ada SMS, tidak ada telepon, tidak ada apapun. Saya jamin mungkin 3-4 bulan kita akan sakit, ada kerinduan, ada begini begitu. Tapi kalau kita mau kuat, setelah itu akan selesai semuanya. Tapi satu saja SMS, satu saja telepon, ini akan nyambung lagi. Ya. Satu hal pemirsa yang ingin kami tekankan di sini bukan berarti kalau gitu boleh selingkuh dong, nanti balik seperti Pak Robi. Bukan begitu pemirsa, jangan salah mengerti. Yang kami ingin tekankan adalah lebih bagus kita menghindari perselingkuhan. Nanti jika ada pertanyaan bagaimana memupuk cinta, saya akan menjawab semua. Kenapa? Karena kalau sudah pernah terjadi perselingkuhan, itu cacat dalam tanda petik ya. Track record hidup kita cacat, masih ada bekas. Memang bisa diperbaiki, oke. Tapi ada masa-masa yang terhilang. Seperti misalkan Pak Robi, 10 tahun dia tidak. Tahun. Ya, 14 tahun dia meninggalkan istri dan anaknya, dan ada masa-masa anak-anaknya waktu kecil terhilang dan segala macam, dan luar biasanya yang saya lihat mujizat dalam kehidupan Pak Robi ini adalah anak-anaknya tetap baik. Ya. Wow, saya suatu saat mungkin kalau pas ibu ke Batam kita bisa culik juga, kita tanya gimana sih cara mendidik anak-anaknya ini. Biasa kan kalau istri kan, iya papamu tuh begini, papamu begini sih. Tapi nah itu malah tanam akar kepahitan tadi. Tanam akar kepahitan. Nah, ada misteri yang luar biasa. Anak dari kecil ditinggal 14 tahun kemudian ketemu, atau 10 tahun kemudian waktu itu ya ketemu ya, bisa mengampuni, memeluk, dan tanpa satu kata makian buat orang tua. Wow, itu sangat luar biasa, dan saya percaya itu kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin bisa. Jadi saya tadi bilang tadi kan perlu berdoa itu. Betul. Jadi pemirsa, kalau kita lihat dari kisah ini, Pak Robi yang happy ending. Iya. Happy ending kenapa? Karena istrinya tetap berpegang pada prinsip
sangat luar biasa. Saya dengar sempat nggak bayar lampu listrik ya. Oh ya. Selama berapa bulan tuh Pak? Saya 2 nggak tahu. tahun. 2 tahun udah bayar. Istri saya bilang kan 3 tahun mereka malam kudus. Jadi tanpa listrik 3 tahun. Sunyi senyap. Sunyi senyap. Saya sempat melihat cuplikannya, saya begitu terharu waktu anaknya di satu ruangan nyalakan lilin dan berdoa buat Pak Robi saat itu, dan mamanya berkata yang mamanya dengar yang luar biasanya, sebelum anaknya Pak Robi ini berdoa, anaknya selalu berdoa mengampuni orang yang sudah mengambil papanya. Wow. Ya, Baru jadi selain dia mereka pulang. mendoakan saya, mereka mengampuni saya, tapi mereka juga mengampuni wanita yang mengambil saya. Iya, Itu wow. memang luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana keadaan keluarga ini. Istri Pak Robi harus menyekolahkan anaknya, ada 7-7-nya lulus semua SMA ya Pak ya? Iya. Wow, dengan kondisi ditinggal dan hati yang hancur, ekonomi berantakan, sampai nggak bisa bayar listrik, pakai lilin, dan itu kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan, saya percaya mustahil. Mustahil. Makanya buat Anda yang mungkin istri atau suami Anda sedang selingkuh, datang kepada sumbernya dulu deh. Dia sumber kekuatan semuanya. Luar biasa, Dia sumber segala-galanya. Ya, dampaknya tentunya banyak, belum terhadap anak. Kalau Pak Robi yang pas happy ending, dapat istri yang luar biasa. Tapi kalau istri sudah terlanjur nanamkan kepahitan ke anak, nah ini kan pusing lagi. Pusing. Papanya mau pulang, mamanya mau terima, anak-anaknya nggak mau terima. Ini yang sering kali terjadi juga. Ya, nah makanya reaksi-reaksi harus kita pelajari bersama pemirsa dari kisah nyata ini. Mungkin Anda berkata, suamiku sudah pergi 1 tahun, nggak mungkin dia mau balik lagi. Kalau Pak Robi yang 14 tahun bisa balik, apalagi yang barusan 1, 2, atau 3 tahun. Iya. Tetap kuatkan dan teguhkan hati saudara. Kita percaya, kita bersama-sama akan melihat mujizat dari Tuhan jika Anda memegang prinsip-prinsip ini. Berdoa, kemudian sabar, tetap melayani dengan kasih. Wow. Ya. Luar biasa. Oh ya pemirsa, kita mau saksikan kesan dari kedua anak Pak Robi melalui video yang satu ini. Ya, tetap bersama kami. Saat itu kalau kita ketemu papi mungkin tiap